live di Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Hersaki Mahendra Putra. Bergabungnya partai setelah pemilu, tadi yang Mbak Putri katakan ingin berpartisipasi membangun masyarakat atau memang ingin menikmati madu kekuasaan sih sebetulnya? Nah, gini Mas Bud, saya ingin membuka sedikit diskusi antara ketua umum kami Mas Ahaye dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Jadi Mas Ahaye itu menyampaikan the true leaders atau statesman itu pikirannya ya, adalah untuk menyiapkan generasi selanjutnya. Oh, oke. Jadi bukan berbicara next election gitu. Nah, itu diskusi beliau dengan Pak Prabowo yang kemudian minggu lalu beliau sempat sebutkan di Surabaya ketika mengisi seminar internasional. Nah, jadi apa yang dibahas ini sehingga dalam 5 tahun bisa jadi misalnya katakanlah hasilnya belum segera dirasakan. Kan meskipun ya itu menjadi penting. Misalnya Pak Prabowo sangat peduli masalah nutrisi. Masalah kemudian pendidikan. Nah ini saya masuk ke sini dulu gitu. Nah kemudian juga ada realita hari ini misalnya kita berbicara mengenai ancaman middle income trap. Termasuk diantara tadi disebut oleh Bang Deddy. Lalu kemudian kita berbicara mengenai gizi buruk. Lalu kita ingin ada target yang namanya di SDGs di tahun 2030. Yang tentunya 5 tahun ini akan menjadi modal yang sangat besar. Nah karena itulah kemudian Pak Prabowo ini dalam diskusi dengan Mas Ahaye yang kami tahu ya, yang kami diceritakan itu ada keinginan bagaimana sebisa mungkin kita sejak hari pertama kabinet itu dilantik bisa ngebut. Langsung kerja? Langsung kerja. Nah diantaranya kemudian makanya muncul mungkin isu terkait Zaken. Apa yang disebut kemudian oleh Bang Dhanil adalah kompetensi. Lalu di sini kita juga Pak Prabowo menegaskan berulang kali tidak ada ruang untuk perasaan pribadi. Kalau untuk bangsa dan negara. Sehingga apa? Boleh kita beda pandangan ketika Pilpres. Tetapi setelah Pilpres, ayo kita jadi bangsa lagi, ayo kita bersama. Kalau ingin bergabung, membantu, membangun negeri ini di dalam pemerintahan, ayo kita berjuang bersama. Dan Demokrat bersama Mas Ahaye mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Silakan Pak Prabowo. Kalau jika itu dirasa langkah terbaik buat bangsa negara. Bang Deddy, ini kira-kira 44 ya meskipun sumbernya nggak jelas gitu kan. Apakah sudah bagi-bagi dan PDIP akan masuk juga gitu? Saya kira sampai hari ini belum ada diskusi soal itu di partai secara resmi ya. Di DPP partai belum pernah sampai ke sana diskusinya. Tapi saya sih ingin kembali menegaskan karena kan ini kita meletakkan harapan pada Pak Prabowo ya. Jadi kalau pengalaman Ibu Mega dulu itu kan beliau selalu nanya itu. Misalnya pada Pak Murdiono ya, pada siapapun senior-senior di pemerintahan Orde Baru pada waktu itu nanya siapa nih orang-orang yang kemudian kira-kira bisa dipakai. Saya kira hal yang sama juga bisa dipakai oleh Pak Prabowo nanti. Nanya kepada mereka-mereka yang lebih senior, bahkan mungkin ke menteri-menteri yang mungkin tidak dipakai lagi, kira-kira pemetaan Anda siapa sih yang bisa cocok di tempat Anda? Itu bisa saja. Karena persoalannya gitu loh. Persoalannya kan kalau memang mau betul-betul Zaken itu kabinet, tentu orang-orang yang mumpuni. Tidak saja secara teknis tetapi juga secara leadership. Dan lebih penting lagi tentu harus bisa berkomunikasi dengan parlemen. Karena tanpa komunikasi yang baik dengan parlemen itu bisa zonk juga itu kementerian. Dan itu sudah kita alami juga yang begitu-begitu. Nah saya kira soal apakah masuk ke dalam pemerintahan atau tidak, saya kira kita lihat nanti kepentingan bangsa dan negara. Tapi kami pada pemahaman bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Pemerintahan Pak Prabowo ini adalah pemerintah cuci piring. Ya kalau menurut kami karena begitu banyak. Piringnya siapa yang dicuci? Cuci piringnya Pak Jokowi dong. Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Karena banyak sekali yang disembunyikan under the carpet nih. Ya, jadi saya kira untung nih Pak Prabowo ngirim Thomas Jiwandono misalnya Kementerian Keuangan. Sehingga antara hayal gitu ya, katakanlah visi dengan realita itu bisa ketemu. Sehingga yang tadinya mau anggaran 250 triliun untuk makan gratis itu terjun bebas jadi sekitar berapa? 14. Itu kan artinya udah bertemu dengan realita. Antara keinginan dan realita ketemu fakta brutal begitu. Oh ternyata kita belum bisa gitu. Baik Bung Deddy. Bung Arya tadi kan mengatakan maunya gaspol. Begitu hari pertama langsung kerja. Tapi kalau betul 44 menteri apa nggak berkutat nanti cari kantor lah, bikin nomenklatur surat dan lain sebagainya? Ya dulu saya ingat ketika masa Orde Baru itu ada semacam satir ya pada DPR sebagai stempel kabinet, stempel pemerintahan. Orde Baru ya? Iya Orde Baru. Sekarang bukan enggak juga? Nah
Nyaris. Nyaris ya. Bisa juga lah. Kalau melihat pengalaman Omnibus Law kan tukang stempel. Nah, Oke, ya terus. kita kan berharap kita sudah melaksanakan pemilu yang demokratis itu 6 kali. Dan salah satu parameter demokratisasi itu selain kompetisi itu adalah kontrol dari parlemen. Dan kontrol itu hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang memang di DPR melakukan kontrol. Kalau dukungannya seperti sekarang itu 52%, kita nggak bisa membayangkan ada kontrol. Tidak ada perdebatan di DPR, tidak ada perspektif non-pemerintahan di DPR, dan juga tidak ada partisipasi publik yang bermakna untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan. Di COVID mungkin jadi penting, karena ketika itu pemerintah dan DPR butuh satu kebijakan yang mendapatkan dukungan kuat, sehingga mungkin situasi yang konsolidatif menjadi penting. Tapi pasca COVID mungkin saya kira tidak perlu lagi mengakumulasi power yang terlalu berlebihan gitu ya, dan itu saya kira juga tidak baik. Untuk apa kemudian kita pemilunya yang kompetitif menggunakan anggaran yang banyak, toh pada ujungnya partai masuk dalam satu kabinet gitu. Sehingga debat-debat soal perspektif lain di luar perspektif kabinet itu saya kira penting. Sekarang ini yang tersisa hanya masyarakat sipil yang mulai melemah, pers juga tidak banyak, mulai banyak yang terutama online yang gulung tikar. Sekarang itu kontrol sosial kita semakin lama semakin menipis. Dan ketika itu terjadi, saya kira itu alarm bagi demokrasi kita. Dan alarmnya sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Oke. Tinggal lonceng siapa yang akan bisa memberikan lonceng alarm yang kuat pada hari ini. Mbak Putri, kalau betul Mas Bambang Susatyo menyebutkan 44 gitu, apakah sejak awal nanti nggak direbutkan dalam konsolidasi urusan yang teknis administratif ya? Surat lah, kantor lah, menata orang organisasi? Ya, sebenarnya kan Pak Bamsud juga kemarin sudah sempat mengklarifikasikan bahwa apa yang beliau sampaikan terkait 44 kementerian itu gosip jalanan, yang gosip jalanan, beliau sampaikan, yang beliau sampaikan dalam rangka diskusi pada saat itu dengan teman-teman wartawan. Jadi belum terkonfirmasi tentunya, dan tadi Mas Daniel juga sampaikan ini masih dalam proses penggodokan, dan tentu kami mempercayakan ini sepenuhnya kepada Ketua Umum kami Bang Bahlil untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo terkait dengan jumlah nomenklatur dan lain-lainnya. Tapi yang saya mau lihat selama saya di Komisi 11, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat birokrasi kita ini lebih efisien. Jadi kalau kita lihat kemarin salah satu pencapaian paling positif dari kementerian yang menjadi mitra kami, Kementerian Keuangan, itu mereka berhasil memangkas 2 triliun sekian dalam 1 tahun APBN, karena mereka menggunakan digitalisasi, efisiensi dari perjalanan dinas, dan banyak juga kiat-kiat lainnya yang menurut saya nanti bisa di-copy juga oleh para menteri-menteri yang bertugas di kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Karena memang kadang birokrasi yang efektif ini harus ada drive kepemimpinan dari sang menteri, yang tentu hanya ada visi misi presiden, tapi mereka lah menteri-menteri ini yang akan menjalankan teknisnya. Apalagi kita juga punya lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah LKPP yang kemarin juga sempat menghemat 2 triliun lebih dikarenakan ada konsolidasi dari pengadaan barang-barang untuk pemerintah. Jadi bayangkan betapa banyak sebenarnya anggaran yang bisa kita hemat ke depannya kalau kita bisa terus merencanakan penganggaran APBN setiap tahunnya dengan lebih baik gitu. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat positif untuk kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, baik Bung Daniel. Ini nomenklatur diubah ya. Tapi pada sisi lain Bang Dasko mengatakan jatah Gerindranya makin kecil ya. Pengorbanan Gerindra ya. Ya, bagi Gerindra yang paling penting adalah Pak Prabowo sukses membawa Indonesia lebih baik 5 tahun ke depan. Itu jauh lebih penting bagi Gerindra. Nah, terlepas nanti perwakilan Gerindra yang menjadi menteri berapa itu diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo tentu, karena beliau hafal betul siapa yang punya kompetensi khusus yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo dari Partai Gerindra, siapa yang tidak. Jadi yang jelas komitmen Pak Prabowo hari ini itu ingin melakukan, saya menggunakan istilahnya itu adalah akumulatif advantage. Akumulasi advantage. Iya, jadi mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah
dimulai oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya atau kita sering nyebutnya rejim-rejim sebelumnya. Karena selama ini kan tradisi cancel culture, menegasikan kepemimpinan sebelumnya itu sangat terasa, sehingga kita tidak pernah bergerak maju, tidak progresif. Nah, Pak Prabowo itu menginginkan ada upaya akumulatif advantage ini secara maksimal. Itulah kenapa misalnya Pak Prabowo menyebutkan kepada Pak Jokowi, menteri-menteri beliau yang dianggap baik, yang itu yang tadi saya sebut sebagai ada advantage-nya, tentu bisa jadi dipertimbangkan lagi oleh Pak Prabowo. Itu adalah upaya mengakumulasikan advantage tadi. Termasuk kemudian Pak Prabowo bicara dengan Pak SBY terkait dengan banyak hal, karena banyak advantage yang dihasilkan masa pemerintahan Pak SBY, dan sebentar lagi juga Pak Prabowo akan mendengarkan advantage yang mungkin akan disampaikan juga oleh Bu Megawati. Dan ini penting bagi Pak Prabowo, dan tentu dalam historis kita juga ingat sampai dengan Bung Karno, beliau-beliau semuanya punya legasi yang positif. Nah, itu yang kami sebut sebagai politik Pak Prabowo ke depan, itu adalah politik akumulatif advantage itu. Oke, baik Bung Dedi. Tadi udah dibuka oleh Bang Daniel bahwa akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Ini kelihatannya sinyal-sinyal untuk PDIP masuklah, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan membuat kabinet Zaken atau kabinet yang berisikan para ahli. Gemuknya koalisi partai politik pendukung Prabowo Gibran membuat banyak pihak